Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi kita di acara podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari. Saya saat ini dengan seorang narasumber dari Kaprodi dari PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya sendiri Bu Ainul Yakina, dosen di PBSI. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Kaprodi PBSI tentang terkait bagaimana pengalamannya saat menjabat sebagai Kaprodi di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, mungkin langsung saja Bapak, mungkin pertanyaan pertama. Baik. Kali ya Bapak. Baik, terima kasih Bu Ainul. Tentang pengalaman sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aslinya ini, kalau saya pribadi ini pengalamannya belum banyak. Karena apa? Saya itu dikuliahkan dari kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari, lulus pada tahun 2019, yaitu bulan Desember. Setelah saya sampai di kampus ini, tiba-tiba saya diamanati ya sebagai Kaprodi. Nah, otomatis kalau bicara dengan pengalaman, dia pengalaman selama ini mulai tahun 2020 sampai 2024 ya, kurang lebih pengalaman saya belajar dari teman-teman yang sudah senior. Ya, otomatis saya lebih banyak bertanya kepada teman-teman karena ya artinya apa? Ya pengalaman pribadi saya untuk seorang Kaprodi ya diminang masih minim sekali itu sih. Gitu. Iya. Berarti Bapak mulai menjabatnya pada tahun 2019 sampai saat ini tahun 2020. Oh, 2020 tahun 2020. Ya Pak. Ya, 2020 sampai 2024 ya Pak. 4 tahun sekali. Insya Allah ini kan pergantian periode kan 4 tahun sekali. Apakah masih diamali tidak? Nanti kita lihat ke depannya saja. Oke Bapak. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, sejak Bapak menjadi Kaprodi ini, selama Bapak menjabat jadi Kaprodi, strategi apa yang Bapak gunakan untuk mensukseskan jabatan Bapak sebagai Kaprodi? Baik, kalau strategi itu ya tidak ada strategi yang khusus lah. Ya wajar-wajar saja. Mungkin saya melihat dari strategi pertama ya saya ingin kenal teman-teman dulu dosen. Karena apa? Namanya visi misi prodi itu harus utama dulu. Caranya tadi kita harus pendekatan kepada teman-teman dosen dulu. Mungkin punya target apa, strateginya bagaimana, kita harus bicarakan bersama-sama. Karena apa? Otomatis kita kan ibaratnya ada istilah super team ya, tidak superman. Supaya apa? Supaya berjalan prodinya itu lebih baik dan mungkin kendala-kendala ketika ada bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Itu sih kurang lebih kita pendekatan itu dulu Bu. Menjalin hubungan baik ya Bapak. Oke. Ada kendala nggak Bapak selama menjabat seperti itu dari mahasiswanya atau dari dosen-dosennya seperti itu? Ya, alhamdulillah kalau kendala itu pasti mungkin, tapi menurut saya kendalanya nggak terlalu banyak ya. Kalau saya mungkin dari teman-teman, alhamdulillah teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sangat antusias ketika kita mengadakan rapat dan sebagainya, alhamdulillah lah gampang. Ya kalau dari mahasiswa ya kita kan istilahnya mahasiswa kita kan unik-unik ya Bu. Ya unik-unik dari semester 1 sampai semester atas itu ya namanya kita di daerah, khususnya daerah Papua, otomatis kita harus bisa ya tahu karakter ya, tahu karakter mahasiswa kita supaya apa? Supaya kita bisa ngayomi lah istilahnya gitulah. Karena apa? Mungkin dari yang dari pantai, dari pegunungan maupun dari pulau-pulau lain. Kurang lebih seperti itu sih Bu, yang mungkin ya alhamdulillah secara keseluruhan ya alhamdulillah bisa dihandle ya Bapak. Misalnya ada satu masalah terkait mahasiswa yang misalnya terkait skripsi dan lain, pengurusan KRS dan lain sebagainya, misalnya ada masalah seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Baik, terima kasih. Kalau ketika ada kendala di mahasiswa ya, kalau kasus seperti itu biasanya saya akan minta pendapat atau minta itu ke dosen PA-nya dulu. Apa kendalanya, kenapa nggak bisa gitu. Ya mungkin memang setiap kasus mahasiswa punya kasus masing-masing. Mungkin ada yang kendala dinilai dan sebagainya. Biasanya kalau dari saya pribadi, saya bilang silahkan temui dosennya dulu. Ya, silahkan ditemui, cari apa, kenapa mendapatkan nilai yang kurang baik itu apa dulu. Setelah itu semuanya sudah, baru kecuali jalan buntu, otomatis saya selaku Kaprodi akan mengambil alih gitu. Dan itu pun saya akan minta pertimbangan dari
bidang akademik. Ya, saya tidak bisa menjalankan sendiri kecuali nanti bidang akademik memerintahkan saya akan teruskan. Itu kalau dari akademiknya. Ketika dari keuangan, otomatis saya akan minta saran dan masukan dari bagian keuangan dan WK2. Karena Kaprodi itu nggak punya wewenang di daerah keuangan. Seperti itu sih. Oke, baik Bapak. Kita ini kan satu tim ya Pak. Ya. Di dalam prodi bahasa Indonesia itu kan ada 4 atau 5 dosen begitu. Bagaimana cara Bapak itu merangkul atau menyatukan ke anggota-anggotanya agar bisa bersatu memajukan prodi? Ya, baik. Ya, kalau menyatukan itu ya Bu, itu ibaratnya gini, ya kita harus sering komunikasi dan silaturahim ya. Otomatis seorang pimpinan harus bijaksana, namanya pasti ada laporan kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Namanya kita sebagai pimpinan harus bisa mengawini semua. Dan kalau saya pribadi, ya tadi harus komunikasi, silaturahim. Kalau bisa ya rapat diadakan setiap bulan sekali, ya kalau bisa kalau tidak 3 bulan sekali. Kan ketika ada teman-teman kecuali ada laporan gini ini saya selalu minta kepada teman-teman silakan berikan bukti kepada saya akan tindak. Kalau tidak ada bukti ya saya anggap itu ya kabar burung begitu Bu. Oke, baik Bapak. Oke, selanjutnya Bapak, kan tahun ini kan kita baru menerima mahasiswa baru. Kira-kira Bapak, Iya. target bayangan kita tentang mahasiswa baru bahasa Indonesia itu sudah tercapai atau tidak Bapak? Alhamdulillah ya, dengan ucapan syukur sekali ini tahun sekarang saya juga nggak menyangka ya dari tahun ke tahun ini saya sungguh aneh atau ajaib saya nggak tahu. Biasanya mulai saya diamanati tahun 2020 itu di kisaran itu 30-an. Tapi alhamdulillah tahun 2024 ini nggak tahu nggak ada angin nggak hujan tiba-tiba mencapai 61 mahasiswa. Ini termasuk saya juga kaget ya ada senangnya ada sedihnya. Kenapa? Senangnya alhamdulillah banyak ya tahu. Sedihnya apa? Wih, ruangan bagaimana? Ini kasus yang baru menurut saya kan kasus baru banyak ini. Saya juga bingung ini cara menangannya bagaimana, sarana prasarannya bagaimana ya tadi antara ditanya campur aduk lah, ada senangnya ada sedihnya ya ada, ya gitulah namanya manusia. Tapi ya apa yang terjadi ya ini sudah memang takdir kita. PBSI untuk angkatan tahun 2004 alhamdulillah ada 61 mahasiswa gitu sih. Berarti sudah tercapai ya Bapak ya? Ya mungkin tapi dari awal memang kita nggak ada target sih Bu. Ya mungkin targetnya ya standar sih mungkin 30 atau 40 tapi sampai 61 ini memang menurut saya ya sungguh di luar perkiraan. Gitu. Iya, oke. Iya, baik gitu. Bapak. Kan setiap awal-awal itu kan Bapak kita berbicara tentang mahasiswa ini. Pas awal-awal itu kan mahasiswa pasti rajin misalnya gitu. Masuk bulan kedua, bulan ketiga itu mulai malas-malas itu. Itu bagaimana itu Bapak? Kira-kira solusinya dari Bapak atau cara mengatasinya seperti itu? Baik, memang mahasiswa kita tadi saya dari awal bilang unik ya. Memang ketika saya mengajar selalu nasihati kepada mahasiswa niatnya kuliah diatur. Karena apa? Ketika kuliah itu memang kebanyakan semester 1 rajin. Rajin sekali. Nanti semester 2 dan selanjutnya mulai berkurang. Saya selalu nasihati kepada mahasiswa ketika saudara kuliah, kalian pasti akan ditimpa atau diuji. Pertama mungkin tentang keluarga, kedua materi, dan ketiga biasanya kesehatan. Saya selalu nasihati gitu. Karena banyak sekali mungkin kasus ya, kebanyakan kalau saya mati itu di materi. Makanya saya selalu nasihati, saya selalu nasihati, kalau kamu punya uang ditabung dan sebagainya supaya apa? Karena naik tangga satu tangga selalu akan ada ujiannya masing-masing. Semakin tinggi pasti anginnya mengencang dan saya selalu nasihati ujian paling muncul akan itu di semester 3, 4, 5 dan 6. Biasanya di situ saat mati mulai kurang. Oke itu dan saya selalu bilang menasihati ya tadi misalnya saya menasihati kalau ada kendala saya bisa menasihati seperti itu. Ya, salah satu ketika dengan keluarga ya saya bilang ya memang ujiannya pasti ada itulah. Makanya ketika kuliah harus niat baik-baik dan saya selalu motivasi kalian apakah ingin capek sekarang atau capek depan atau masa depan kan. Sekarang kita capek kan ibaratnya mahasiswa saya menasihati. Kalau mau capek sekarang hanya ada masanya cuma 4 tahun. Ketika kalian tidak mau bersusah sekarang nanti kalian akan menyesal sampai seumur hidup. Makanya capek-capeklah sekarang. Ya alhamdulillah ada mahasiswa yang mendengarkan. Tidak ketika saya tanya apa kendalanya memang kebanyakan di materi. Gitu. Baik Bapak. Masih seputar mahasiswa juga nih Bapak. Ya.
harapan Bapak untuk mahasiswa agar bisa lebih berkembang, baik secara akademik, secara non akademik, itu harapan Bapak bagaimana? Baik, pertama mungkin dari akademik ya, mungkin akademik saya selalu nasihati ikutilah perkuliahan dengan baik dulu. Karena apa? Seseorang ingin menjadi sukses harus ada prosesnya. Tidak mungkin seketika ya. Ya ikutlah belajar. Terus ketika ada organisasi yang ada di kampus ikuti. Karena apa? Ketika kalian mau ikut organisasi mungkin kan akan dilatih dalam berbicaranya, gaya berbicaranya, ya kan? Iya Bapak. Terus ada mungkin ketika kita menyampaikan pendapat bagaimana, mengatur emosinya bagaimana, itu dilatihnya di mana? Di organisasi. Kalau kita hanya mengandalkan di pembelajaran itu sangat kurang sekali. Ya, saya selalu menasihati kepada mahasiswa sangat kurang sekali. Makalah carilah organisasi yang bisa membangun diri Anda supaya tadi bisa memunculkan suatu karakter yang berintegritas seperti itu. Itu secara akademik. Kalau non akademik saya selalu menasihati banyak sekali di luar-luar ya. Namanya orang sukses itu bisa dilihat dari dua ya, bisa akademik bisa non akademik bisa. Semuanya di luar kalian mempunyai keterampilan dikembangkan lah ya. Sekarang ketika punya keterampilan apapun ya mau bisa menyanyi silakan kembangkan, bisa menari kan. Apalagi di daerah kita khususnya kan ahli dalam menari kan. Ketika menari itu luar biasa, sangat energik sekali mahasiswa kita. Ya gitulah. Oke Bapak. Iya. Kira-kira tahun ini ada target nggak Bapak untuk Kaprodi, untuk mahasiswa, untuk semuanya lah terkait dengan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia? Target dalam artian target bagaimana ya? Target misalnya mahasiswanya harus bisa membuat jurnal yang bagus misalnya seperti itu Bapak, atau menang lomba nasional apa gitu ya Bapak? Gitu. Oh baik. Kalau dari target secara gitu ya, pertama memang dari ya ada target, cuma targetnya kita nggak muluk-muluk Bu, ya nggak muluk-muluk. Saya selalu bilang target ini. Kalau target dalam kayak perlombaan, mungkin dari tadi, ketika dia dari akademik, ketika di organisasinya sudah oke. Insya Allah ketika nanti ada lomba debat, biasanya kan ada, dan biasanya ada lomba debat. Insya Allah itu nggak kaget. Karena apa? Sudah dilatih ketika dalam organisasi, itu dalam ketika akademik. Dan di sini alhamdulillah kemarin kan dari kampus kita itu kan dibuat UKM. Ya gunanya tadi ketika ada dan bisa membantu di prodi. Contoh ya saya selaku prodi dan diamanati sebagai pembina UKM Ikro klub. Di situ ditarget supaya apa? Mahasiswa minimal bisa mengaji. Syukur-syukur nanti ketika ada MTQ bisa mewakili kampus kita. Barangkali begitu. Kan di sini ada mungkin ada e-sport, ada seni dan olahraga, ada penalaran dan sebagainya. Mudah-mudahan mahasiswa kita semuanya, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bisa masuk semua, tergantung dia minat dan bakat. Gitu. Oke, berarti masih di seputaran bagaimana mahasiswa mampunya itu yang dikembangkan. Ya, karena apa? Iya, kemauan mahasiswa minat itu sangat penting. Karena apa? Tadi saya istilahnya gini, mahasiswa aktif dan mau kuliah secara itu sudah alhamdulillah menurut saya. Oh iya. Ya, alhamdulillah sekali. Mungkin kita nggak bisa bandingkan dengan kampus-kampus yang besar, mungkin di luar Papua itu beda. Di kami ini sudah rajin tuh alhamdulillah. Nah, kalau sudah rajin, otomatis kan kita pelan-pelan kita bisa kasih motivasi gitu. Mungkin memang harus pelan-pelan, namanya ya tadilah kita istilahnya sama kayak mahasiswa yang unik-unik yang banyak. Oke. Oke Bapak, beralih dari mahasiswa kita lagi bicara mungkin terkait kampus Bapak. Harapannya untuk kampus STKIP Bapak, harapannya apa aja Baik, Bapak? harapan mungkin ya dari saya pribadi, mudah-mudahan kampus kita ini semakin semakin jaya, semakin maju, istiqomah ya, dalam visi misinya bisa dijalankan dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan ke depan kita kan kampusnya baru STKIP ya, mudah-mudahan jadi universitas ya. Ya dengan doa, semua harus doa dan ikhtiar ya, ibaratnya berdoa saja tanpa ikhtiar ya ibaratnya ya omong kosong lah. Ya berusaha juga tanpa berdoa jadi jangan sombong kan gitu. Makanya kita sebagai umat beragama otomatis ya berdoa. Ikhtiar dan berdoa harus diiringi gitu. Makanya mudah-mudahan ya kampus kita semakin jaya, semakin maju ya, baik dosennya, mahasiswanya dan semuanya lah, dari infrastruktur dan semuanya seperti itu. Kalau secara spesifik Bapak mungkin ada harapan yang spesifik? Kalau dari spesifik mudah-mudahan dari kampus kita yang tadi bersatu dulu.
Artinya Bersatu. apa? Bersatu ini apa? Kalau kita bersatu, kita kompak, insya Allah itu akan muncul ide-ide banyak. Makanya saya bilang, fisik apa? Bersatu dulu, satu orang dulu. Kalau dosen antar dosen saling bersatu, maka ide-ide akan datang. Istilahnya apa? Kalau bersatu, istiqomah akan berkah akan turun gitu kan? Yang gitu. Makanya dari itu saya minta mungkin secara spesifik untuk kampus kita ya tadi yang diamanati harus bisa merangkul semua. Diamanati semua. Kalau sudah aman, sudah kompak, sudah rukun, fa insya Allah berkah itu akan datang. Iya, semua target akan dicapai Iya, begitu ya iya. Bapak. Oke Bapak, pertanyaan terakhir ini Bapak. Terkait dengan jabatannya Kaprodi, ada pesan-pesan untuk calon Kaprodi selanjutnya atau mungkin bisa jadi dosen lain atau mungkin bisa jadi juga Bapak. Jadi mungkin pesan-pesannya apa untuk Kaprodi selanjutnya Bapak? Baik, terima kasih. Untuk Kaprodi selanjutnya, siapa saja yang terpilih, yang pertama harus utamakan kekompakan. Ya. Oke. Harus kompak, harus rukun, saling hormat menghormati. Ketika sudah menjadi kaprodi, ego itu dibuang. Ya, karena apa itu sangat penting. Kalau ego masih ada, menurut saya belum layak jadi pimpinan. Karena apa? Seorang pemimpin pasti mempunyai anak buah berwarna-warni. Betul. Ya, pasti ada yang nurut, ada yang setengah nurut, ada yang tidak nurut. Ya, kalau dia bisa mengayomi semua, ya tadi hebat sekali pemimpin itu. Makanya dari itu pertama saya selalu punya konsep rukun dulu. Ya, fisik itu gampang, insya Allah kalau bisa. Kalau kita sudah rukun, sudah enak, minta tolong ini, yuk kita jual sama. Kalau walaupun sepintar apapun, kalau nggak rukun, mau diajak susah sekali. Makanya saya selalu menanyakan rukun, ayo kita rukun. Caranya silaturahmi. Itu. Berarti Pak Ketua selanjutnya harus bijaksana seperti itu ya, kalau Bapak bisa ya. bijaksana, Harus ya. bisa menyatukan semua warna-warna yang ada, iya. betul. Karena tadi itu ketika tidak ada bisa namanya pimpinan kan ibaratnya yang dituakan, mengonjai teman-teman. Ya memang pasti kita akan punya yang rewel-rewel. Nah, yang pemimpin ya orang tua ibaratnya ya namanya anak ya ada yang bandel, ada yang namanya anak kita semua ya harus bisa menanganinya. Ya gitu, bagi supaya bisa menangani tadi. Ya itu ya berat, memang diucapkan mudah, tapi dilaksanakan susah. Makanya itu harus butuh kearifan, kebijaksanaan, dan memang ilmu hati yang lebih ditingkatkan. Iya. Oke Bapak, terima kasih karena telah mau diwawancara. Terima kasih juga udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Bapak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke, sekian mungkin hasil wawancara saya dengan Kaprodi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Akhir kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.